Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Hanifah Kamila. Di sini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat pintu dalam aplikasi SketchUp. Baik, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mempunyai aplikasinya ya. Langkah pertama dalam pembuatan pintu ini, sebelumnya kita akan membuat pintu dengan ukuran 90 dan tinggi 210 cm. Awal mula kita bangun menggunakan tools. Oke, langkah pertama kita akan membuat pintu dengan ukuran 92 dikali 15 cm. Jadi nanti munculnya bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk tingginya kita bisa tarik ke atas dan kita tinggal masukkan angka 210 cm. Lalu semuanya akan otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan ukuran di pertengahan itu sebesar 5 cm. Kemudian setelah itu kita buat line di sudut bawah kiri kanan secara sejajar ya. Kita buat secara sejajar. Lalu setelah itu kita hapus garis yang atasnya. Kemudian setelah itu kita pull bagian depan ke belakang sekitar 4 cm. Kemudian setelah itu kita putar ke arah bagian belakang sama seperti yang depan tadi. Kita buat dulu ini 6 cm kalau yang belakang. Kalau yang depan kan tadi 5 cm ya, cuma sekarang yang belakang itu kita buat jadi 6 cm. Kemudian kita buat line juga di sudut pojok bawah kiri dan kanan. Kemudian kita hapus juga line atasnya. Oke, setelah itu kita full bagian belakang ke arah depan, tapi full sampai si kotak itu menghilang ya. Oke, baik. Setelah itu kita putar lagi ke bagian depan. Kita akan membuat daun pintunya. Oke, kita pakai ini, kita akan ukur agar sejajar gitu ya. Setelah itu kita move dibarengi dengan CTRL sambil digeser, sambil ditarik ke samping. Nah ya. Kemudian kotak yang sebelumnya kita hapus, bawahnya juga dihapus garisnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan kotak lagi di dalamnya sebesar 8 cm. Oke, baik. Setelah itu kita kasih garis bantu untuk membuat motif ya teman-teman. Kita tarik dari atas ke bawah itu 20 cm. Kemudian dari garis yang ke satu kita tarik lagi sebesar 25 cm. Kemudian dari garis yang ketiga kita tarik lagi sedikit sebesar 2 cm.
Oke. Setelah itu kita tarik dari bawah juga ke atas sebesar 20 cm. Kemudian setelah itu kita tarik garis dari arah samping kiri ke samping kanan sebesar 15 cm. Oke. Baik, setelah itu kita tambahkan garis ya menggunakan tools ini dari sini sampai ke bawah, kemudian sampingnya sama bawahnya juga, bawahnya. Oke. Dalam pintu ini kita tambahkan lagi untuk motifnya ya, ini sebesar 3 cm. Oke. Kemudian setelah itu kita tarik, kita blok gitu garisnya ya, karena kita akan move. Setelah itu kita blok lalu kita move. Oke, selanjutnya kita arahkan dulu ke bagian atas. Setelah kita move, kita kontrol sambil berbarengan ditarik ke arah belakang dari atas pintu itu ya, supaya si motif yang depan itu bisa ke duplikat ke arah belakang dan gak usah bikin baru lagi. Oke, bisa kita cek ya sambil kita putar ke bagian belakang. Oke, kalau semuanya sudah sama dengan bagian depan, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tapi kalaupun ada yang berbeda, kita benerin dulu. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu ya ini garis-garisnya supaya bisa terlihat jelas motifnya. Baik, ini udah jadi ya motifnya. Kita ke tahap yang selanjutnya. Kita akan timbulin setiap bagiannya 1 cm. Itu pun sesuka hati ya, kalau semisal mau ditimbulin nggak apa-apa, mau enggak pun ya nggak apa-apa. Yang depannya, yang belakangnya juga. Kemudian setelah itu, oke, ini udah jadi ya, seperti ini motif tanpa warnanya. Kemudian setelah ini kita bisa kasih warna bebas sesuai suka-suka hati. Kita bisa kasih warnanya tersedia banyak banget di samping, jadi kita tinggal klik-klik aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat gagang pintu ya, tumpuannya untuk membuka pintu. Oke, kita tarik dulu garis, kita pakai garis bantu ya supaya bisa terlihat rapi. Kita tarik garis yang bawah untuk membuat garis horizontal. Kita langsung klik aja 80 agar bisa langsung sejajar. Kemudian dari atasnya juga, dari atas dan dari bawah sama 80. Itu bisa ya, bisa 80, bisa 85, bisa 90. Jadi bebas gimana kita. Kemudian setelah itu kita buat kotakan di sana. Jangan terlalu besar ya, sekiranya ngepas aja ada di tengah-tengah.
Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita full kan ke depan sebesar 6 cm supaya nanti bisa kelihatan timbul ya. Kemudian kita arahkan ke samping. Kita buat garis bantu di sana. Dari atas kita ambil 3 cm. Kemudian dari garis yang pertama kita tarik lagi 3 cm. Kemudian bawahnya pun sama seperti itu, sama-sama 3 cm. Kemudian ditarik lagi dari garis yang kedua. Kemudian dari arah samping kita tarik ya, sama 3 cm juga. Oke. Setelah itu baik semuanya, setelah itu kita fullkan bagian paling atas sebelah kiri, kemudian yang tengah yang panjang itu, kemudian yang paling bawah. Oke. Baik semuanya, setelah itu kita fullkan bagian paling atas sebelah kiri, kemudian yang tengah yang panjang itu, kemudian yang paling bawah. Oke ya teman-teman, ini sudah jadi seperti gagang pintu ya. Kemudian kita make group si gagang pintu ini, lalu kita move dan kontrol, kita geser ke arah belakang supaya ada 2 ke belakang ya. Selanjutnya udah, kalau sekiranya udah benar-benar ngepas gitu, selanjutnya kita klik kanan, kita klik flip along, kemudian pilih yang kedua yang green itu. Nah, jadi dia akan ngebalik ke arah yang berlawanan ya. Oke, setelah itu tinggal kita sesuaikan. Sudah jadi guys. Oke, kita hapus garis-garis bantu ini, bisa langsung di delete ya. Kemudian setelah itu, mungkin ini gambarannya ya. Jadi sebelumnya ini sudah diwarna menggunakan warna kayu ya, warna coklat dengan tambahan warna kuning sedikit gelap. Jadi untuk pewarnaan itu bebas ya sebenarnya, mau ditaruh di akhir ataupun di pertengahan juga nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita akan mewarnai yang sebelahnya ya, disamakan dengan daun pintu yang luar yang sebelah kiri supaya bisa nyambung gitu warnanya ketika disatukan. Baik, setelah itu kita tinggal geser, kita klik, kita move, kemudian kita tinggal geser dan satukan ke
kusen itu. Baik semuanya, ini gambaran pintunya ya, yang sudah selesai, sudah jadi. Mungkin seperti ini ya kurang lebih dalam pembuatan pintu. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga video yang tutorial yang dilihat ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, maupun itu kesalahan ataupun kekurangan baik dalam kata-kata ataupun dalam segi penyampaian yang kurang baik, yang kurang dipahami. Saya ucapkan permohonan maaf. Mungkin kurang lebihnya segitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.